A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sumbata idza syi'ta sahla. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Fasayfikahumullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kemudahan dalam segala urusan kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat di saat mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini dalam kondisi sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Alhamdulillah, kita masih bisa tersenyum di saat mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini menangis. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai karena Allah di saat ada mungkin di antara saudara-saudara kita yang hari ini berpisah dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, terlebih lagi bertahtanya iman dan Islam di dalam hati-hati kita. Salawat beriring salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bertemu dengan Sayyidus Syuhur, bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memasuki fase terakhir. Kita memasuki fase penentuan apakah kita dipandang layak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan, Ramadan itu seperti lomba lari 100 meter. Lalu kemudian yang daftar itu mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Artinya semua diperbolehkan mengikuti kompetisi tersebut. Maka ketika start dimulai,
Ada orang yang 10 meter pertama, 10 meter kedua, ketiga, itu hampir seluruhnya berlomba-lomba paling cepat. Dengan segenap usaha, tenaga yang dia punya, bagaimana caranya supaya bisa lari lebih awal dan lebih cepat. Memasuki 50 meter itu sudah mulai terlihat mana yang bisa melanjutkan dan mana yang tidak bisa melanjutkan. Ada orang yang 50 meter masih kuat larinya, masih kencang larinya. Ada juga yang 50 meter itu sudah mulai ngos-ngosan napasnya, sudah mulai susah. 60 meter berikutnya, 70 meter, ada orang yang tadinya larinya cepat, mulai perlahan-lahan lambat larinya. Kenapa? Tenaganya sudah mulai habis. Ada juga yang kemudian yang tadinya larinya cepat kemudian melambat, bahkan ada yang gak sanggup lagi lari. Dia hanya bisa berjalan, tapi masih bagus. Kenapa? Dia masih bisa melanjutkan itu perjalanannya, bisa mengikuti kompetisi itu. Ada yang 80 meter, 90 meter, yang tadinya sudah lari cepat, mulai melambat, mulai jalan kaki, kemudian melambaikan tangan, sudah gak sanggup lagi. Ada yang sudah 90 meter, mau masuk 100 meter, tambah kecepatannya, tapi karena fisiknya sudah lagi gak kuat, akhirnya jatuh pingsan. Bapak Ibu, itulah kompetisi. Tapi ada yang kecepatannya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Dia tahu bagaimana dan kapan harus cepat dan kapan harus melambat. Ternyata orang inilah yang selesai finish duluan dengan menempuh jarak 100 meter tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara muda dan tua, tapi seberapa sabar, seberapa istiqomah orang ini ya bisa menempuh jarak sehingga dia bisa sampai pada kecepatan atau jarak 100 meter. Ini bukan perkara orang yang paling cepat di luar. Sama dengan ibadah Ramadan. Kalau Ramadan itu diibaratkan seperti kompetisi tadi, ada orang yang di awal-awal itu luar biasa semangat ibadahnya. Bahkan beberapa waktu saya dapat amanah 2 kali untuk ngisi kultum di sebuah masjid yang cukup besar. Di hari ke-5 dan kemudian di hari ke-19. Di hari ke-5 ketika saya sampai, luar biasa. Ramainya banyak, tidak hanya di dalam tapi juga sampai keluar. Tapi di hari ke-19 saya hadir lagi, ngisi lagi, saya lihat tinggal 3 saf. Saya tanya dengan pengurusnya, sisanya kemana Pak? Pengurusnya menjawab, ada yang sholatnya di mall, ada yang sholatnya di kafe-kafe, udah banyak pindah Ustaz. Bahkan ada juga yang pengurusnya tidak ada, hanya sisa 1 orang imam yang biasa memimpin sholat rawatib saja. Dan ini sunatullah Bapak Ibu. Akan terlihat, terseleksi mana yang layak dan mana yang tidak layak. Akan terpisah mana yang layak untuk dijadikan sebagai pemenang dan siapa yang mulai berjatuhan pada kompetisi Ramadan ini.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ashrul awakhir, syadda mi'zaro. Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya, Nabi itu mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu, dan kemudian menghidupkan malam-malamnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini? Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan Nabi itu ajwadun nas, orang yang paling semangat menyetorkan bacaan kepada malaikat Jibril. 10 hari terakhir itu semangatnya, frekuensinya, kuantitasnya, kualitasnya ditambah dan ditambah. Mengapa? Karena ini fase penentuan. Maka subhanallah, hari ini kita bisa beriktikaf di rumah Allah, dan tentunya iktikaf ini agar punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hiasi malam-malam kita dengan qiyamul lail. Makna qiyamul lail ini banyak. Para ulama menjelaskan qiyam di sini artinya bangun. Tidak hanya identik dengan sholat sunnah tahajud. Ada orang yang bangun, dia ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat, lalu kemudian dia zikir, qiyam namanya. Ada orang yang bangun berwudhu, lalu kemudian dia banyak bertasbih kepada Allah, qiyam namanya. Ada orang yang bangun berwudu lalu kemudian dia baca Quran sampai menjelang sahur, qiyam juga namanya. Artinya yang dimaksud dan qiyam di sini adalah segala sesuatu yang nilainya adalah kebaikan, bangun dia di tengah malam, maka disebut dengan qiyamul lail, bangun di tengah malam. Artinya apapun yang kita lakukan dalam rangka kebaikan, silahkan kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita capai dari Ramadan ini? Apa yang mau kita capai dari ibadah Ramadan yang kita kerjakan? Kita ingin dipandang layak oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah makhluk yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cintanya itu siap diatur oleh Allah. Kita teringat akan salah seorang A'rabiyun, orang Badui. Ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapankah as-sa'ah itu ya Rasul? Maka as-sa'ah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna waktu. As-sa'ah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna hari kiamat. Pemuda A'rabiyun ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapankah datangnya hari kiamat itu ya Rasul? Dan lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bereaksi terhadap pertanyaan seorang A'rabiyun. Beliau tidak langsung menjawab. Beliau tidak menjawab kapan terjadinya hari kiamat. Beliau tidak menjelaskan pada saat itu bagaimana ciri-ciri datangnya hari kiamat. Tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya,
ketika hari kiamat yang kau tanyakan nanti datang, famadza a'dattalah, kira-kira perbekalan apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu? Nabi nggak menjelaskan pada saat itu kalau hari kiamat tandanya begini, kapan terjadinya, bahkan bagaimana kondisi kita pada saat itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru bertanya, kalau nanti hari kiamat yang kau tanyakan itu datang, bekal apa yang sudah kau siapkan? Famadza a'dattalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi melihat jauh ke depan. Ketika nanti datang hari kiamat, apa yang sudah kau persiapkan? Maka seorang yang badui tadi, yang minim pengetahuannya, dengan santainya dia menjawab, la syai', tidak ada ya Rasul. Tidak ada yang ku persiapkan untuk menyambutnya datang atau menyambut datangnya hari kiamat. Maka sebagian ulama menjelaskan makna dari kalimat yang diucapkan orang Baduy ini bukan berarti orang Baduy ini nggak ibadah, bukan berarti orang Baduy ini tidak sholat, bukan berarti orang Baduy ini nggak punya bekal, tapi dia mengukur baik secara kuantitas dan kualitasnya dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Kita pernah nggak ditanya Bapak Ibu, apa pekerjaan kita? Kita reuni, ketemu dengan kawan kita dari tahun sekian sampai sekian. Kadang-kadang kan saling bertanya, apa kerjanya sekarang? Ada orang yang jawabnya, oh saya dokter, oh saya TNI, oh saya PNS. Ada juga seorang pengusaha yang biasa, saya mah apa aja lah Pak, yang penting menghasilkan. Kenapa? Dia mengukur bahwa dia bukan PNS yang bisa disetarakan, dan dia bukan seorang TNI, tapi dia hanya seorang pengusaha biasa. Artinya ketika dia nyampaikan itu, dia mengukur-ngukur dirinya ketika dibandingkan dengan kawan-kawannya, itu kayaknya levelnya itu paling bawah, sehingga agak minder kalau kita sebut profesi kita. Maka kita sebutkan, ya saya mau apa aja Pak. Sama seperti orang Baduy ini ketika ditanya, bekal apa yang sudah kau siapkan? Maka ketika dia menyandingkan, mensejajarkan apa yang dia lakukan dengan para sahabat Nabi, mungkin jomplang jauh, baik secara kuantitas jumlahnya maupun secara kualitasnya. Orang Baduy ini ketika sholatnya para sahabat, dia juga sholat. Ketika para sahabat baca Quran dengan jumlah mungkin 1 halaman, mungkin dia hanya setengah halaman. Ketika sahabat ini bersedekah, bahkan sebagian hartanya atau seluruh hartanya di jalan Allah, mungkin dia nggak ada apa-apanya, karena dia tidak memiliki harta yang lebih banyak dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Maka bahasa yang diungkapkan pada saat itu adalah tidak ada ya Rasul. Tidak ada ini bukan sama sekali nggak ada, tapi dia mengukur bahwa apa yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, bekal yang dia kumpulkan, tidak ada apa-apanya dengan para sahabat yang lainnya. Yang ketika dia punya harta, dia infakkan hartanya di jalan Allah setengah bahkan semuanya. Yang ketika baca Qur'annya juga seperti itu, infak sodakohnya seperti itu. Tapi lihat bagaimana yang diungkapkan oleh pemuda Baduy ini, walakinni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan bangganya dia berkata, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi dirinya apa yang dia ucapkan itu adalah merupakan kebanggaan yang luar biasa.
Lihat bagaimana sahabat ketika ditanya bi abi wa ummi, bahkan orang tuanya mungkin tidak lebih berharga kalau mengukurnya itu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Darah, nyawa mereka korbankan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika pemuda Badui ini mengatakan Allahu wa Rasuluhu, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tersenyum pada saat itu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Bahasa yang begitu sangat dinantikan. Kita kalau dengar orang berikan motivasi, itu senangnya luar biasa. Ketika kita melakukan satu pekerjaan, diberikan apresiasi oleh orang lain bahwa pekerjaan kita ini bagus, ya, maka ada kesenangan, ada kepuasan di dalam diri kita. Kita mengadakan event besar, kita mengadakan acara, lalu kemudian kita dapat apresiasi. Contoh yang ngasih sambutan itu wali kota. Kata wali kota, terima kasih kepada seluruh panitia atas terselenggaranya kegiatan kita pada hari ini dan sukses besar. Maka apa yang dirasakan oleh tim, apa yang dirasakan oleh panitia? Senang. Dan ketika senang, maka ketika ada event-event selanjutnya tambah semangat ya. Begitu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabatnya, termasuk orang Badui ini. Nabi mengatakan anta ma'a man ahbabta, engkau nanti akan bersama dengan sesuatu yang kau cintai. Siapa yang dicintai oleh pemuda Badui ini? Allah. Siapa yang dicintai oleh pemuda Badui ini? Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Nabi mengatakan, cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasul melebihi dari apa yang sudah dilakukan oleh yang lainnya. Lalu kemudian ada satu buah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang pemuda Ansor mengimami di Masjid Kuba. Pada saat itu pemuda Ansor ini memimpin sholat, dan setiap rakaatnya ketika beliau sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, membaca surat lain, lalu kemudian ditutup dengan qul huwallahu ahad. Sudah baca surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Lalu kemudian dia tutup dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai selesai. Rakaat kedua begitu juga. Dan hampir setiap beliau memimpin sholat selalu menutup surat lain dengan surat Al-Ikhlas. Sampai-sampai jamaahnya komplain. Lalu kemudian mereka berkata kepada sang imam. Apa kata mereka? Wahai imam, tadi kau sudah baca satu surat, tetapi kayaknya kau masih kurang puas. Ya, di sini dibahasakan tujzi'uka, kayaknya nggak kenyang gitu ya, nggak cukup. Kau baca satu surat lalu kemudian kau juga menutupnya dengan qul huwallahu ahad. Bahkan kemudian disuruh memilih, ya, wa imma an tada'a wa taqra'a bi suratin ukhra qala ana bitarikiha. Sungguh saya tidak akan meninggalkan apa yang sudah biasa saya lakukan.
In ahbabtum, kalau kalian suka dengan saya, an a'ummakum, untuk menjadi imam kalian, fa'altu, saya akan melakukan ini terus menerus. Wa in karihtum, ketika kau tidak suka atau kalian tidak suka kalau saya jadi imam, kemudian saya tutup satu surat, setiap satu surat itu dengan qul huwallahu ahad, maka kemudian taraktukum, saya akan meninggalkan kalian. Wa kanu yarawna afdaluhum wa karahu an ya'ummahum ghairahu, dan mereka menganggap bahwa dari sekian banyak orang yang hadir pada saat itu, kualitas bacaannya nggak ada yang lebih bagus daripada si imam tadi. Dilema jamaahnya. Falamma atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kemudian rame-rame itu jamaah ngomong komplain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, curhat mereka. Faqala ya fulan ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabaka. Setelah mendengar curhatan jamaah, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sang imam. Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabaka. Apa yang menyebabkan atau menghalangi dirimu untuk menerima masukan dari para sahabatmu? Wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surah, dan apa yang menjadi alasan mengapa kau sering membawakan surat ini setiap kau memimpin salat? Fi kulli raka'atin, di setiap rakaatnya. Jadi setiap rakaat ditutup dengan qul huwallahu ahad. Faqala ya Rasulullah, kemudian dikatakan ya Rasulullah, inni uhibbuha, aku mencintai ini surat, aku mencintai surat Al-Ikhlas ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in hubbaha adkhalakal jannah. Nabi tersenyum dan kemudian berkata, kalau kau mencintai surat ini, adkhalakal jannah, maka Allah akan masukkan engkau ke dalam surga Allah. Cinta kepada surat saja bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah. Ada lagi versi yang lain, ketika salah seorang diangkat menjadi pemimpin pasukan khusus, ketika sudah mendapatkan kemenangan, lalu kemudian beliau memimpin sholat, dan setiap sholatnya selalu baca qul huwallahu ahad. Sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lidahnya mau mengucapkan surat lain, tiba-tiba ngucapin lagi qul huwallahu ahad. Begitu seterusnya, sampai ditanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menyebabkan engkau sering begitu? Kok suratnya qul huwallah terus? Apa kata beliau? Saya mencintai surat ini. Di dalamnya ada sifatur Rahman, ada sifat Ar-Rahman. Di dalamnya ada nilai-nilai ketauhidan, ada penjabaran dari pemimpin pasukan ini. Maka bahasa yang sama diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adkhalakal jannah. Maka surat yang kau baca itu akan membawamu ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ini yang harus muncul pada diri kita. Kalau orang sudah cinta, apa saja yang diminta oleh yang dicintai akan dia turutkan.
Saya pernah sampaikan seorang Khubayb ibni Adi, seorang yang akan dihukum gantung. Lalu kemudian Zu'ama Quraisy, pemimpin kafir Quraisy, memberikan opsi kepada mereka. Wahai Khubayb, aku berikan pilihan kepadamu. Yang pertama, kau tidak akan dihukum gantung, tapi hadirkan Muhammad ke sini sebagai gantinya. Atau yang kedua, Muhammad tidak akan dihukum gantung, kau akan diselamatkan, tapi syaratnya cuma satu. Kau harus kembali kepada agamamu yang semula. Kau harus berkata, amantu bilatta wa uzza. Saya beriman kepada Tuhan Latta dan Uzza, sudah cukup bagi kami untuk bisa menyelamatkan dirimu dari hukum gantung ini. Seorang yang begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa, maka seolah-olah kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi dirinya. Bayangkan Bapak Ibu, mati sudah di depan mata. Dikasih opsi yang sebenarnya tidak merugikan siapa-siapa. Secara hubungan kemanusiaan tidak merugikan. Artinya Muhammad terselamatkan, lalu kemudian beliau juga diselamatkan. Tapi ada nilai keyakinan yang tergadai pada saat itu. Apa yang beliau ucapkan? Wallahi, demi Allah, aku tidak akan nyenyak tidurku bersama dengan anak dan istriku sementara kaki Muhammad tertusuk duri. Begitu cintanya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tertusuk duri saja nggak rela, apalagi mau sebagai gantinya untuk dihukum gantung. Marahnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ketika mau dihukum gantung, beliau minta izin sholat 2 rakaat. Bapak Ibu, sholatnya khusyuk luar biasa. Ketika beliau sujud, tenang bawaannya. Tidak terbayang oleh kita mati di depan mata, tapi sholatnya khusyuk luar biasa. Biasanya kalau kita dapat tekanan yang luar biasa, itu yang muncul adalah ketakutan. Ruku, sujud, sudah salam dia berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, persaksikan bagaimana cintaku kepada Engkau ya Allah, melebihi daripada cintaku terhadap anakku, terhadap istriku. Ya Rabb, persaksikan bagaimana cintaku kepada Engkau ya Allah, melebihi daripada cintaku terhadap nyawaku sendiri. Kalau apa yang kulakukan ini adalah sesuatu yang Kau ridhoi, maka aku ikhlas ya Allah. Begitu level orang yang sudah fase mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dicabut nyawanya melalui proses hukum gantung, dia berkata la ilaha illallah. Tidak ada lagi batas dirinya, tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya. Mau ditembak, mau hukum gantung, silahkan. Cintaku kepada Allah tidak akan kugadaikan. Cintaku kepada Rasul tidak akan kugadaikan hanya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Begitu luar biasanya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang mencintai Engkau ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintai Engkau. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai satu amalan yang mendekatkan kami kepada cintanya kepada Engkau ya Allah. Ini doa yang dipanjatkan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Asa cinta itu selalu ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Jangan sampai cinta kita kepada dunia, jabatan, harta, kedudukan
kemudian mengisi relung-relung hati kita, sehingga cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya semakin hari semakin menipis. Ini yang mau kita capai sepanjang bulan Ramadan. Tidak hanya bentuknya ruku sujud, tidak hanya bentuknya adalah gerakan-gerakan saja, tapi lebih daripada itu, bagaimana secara maknawi nilai ibadah yang kita lakukan itu terpola dalam kehidupan kita. Dan lihat bagaimana para sahabat mengatakan, kami tidak beranjak dari 5 ayat ke 5 ayat yang lain, sampai kemudian 5 ayat itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka pantas kalau kemudian mereka dijuluki sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Mengapa? Nilai Quran itu terpancar dalam kehidupan mereka. Ini yang mau kita capai di bulan Ramadan. 10 hari terakhir ini penentuan. Ya Allah, menangislah kita kepada Allah di saat amal-amal yang kita lakukan justru tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat selalu berkata, seorang Fudail bin Iyad mengatakan, dari sekian banyak amal yang kulakukan, aku lebih senang kalau kemudian Allah memberitahukan kepadaku dari sekian banyak itu ada satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, aduhai, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepadaku siapa saja orang yang diterima amal ibadahnya, maka aku akan datangi rumah-rumah mereka, aku akan jabat tangan mereka, dan aku akan berkata kepada mereka, selamat. Tapi aduhai, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepadaku siapa saja orang yang tertolak amal ibadahnya, maka aku akan datangi rumah-rumah mereka, aku akan jabat tangan mereka, dan kemudian berkata kepada mereka, celakalah kalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas mimbar ini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, bagaimana kita memuhasabah diri, bagaimana kita mengintrospeksi diri. Sudahkah amal-amal kebaikan itu kita lakukan sebanyak-banyaknya? Dan kemudian mengukur apakah standar yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita layak menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Allah? Sudahkah kita layak menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan semua itu jawabannya ada dalam pribadi kita masing-masing. Ramadan menjadi bulan tarbiyah, Ramadan menjadi bulan pembinaan terhadap jiwa-jiwa kita. Ramadan menjadi bulan untuk melembutkan hati-hati kita yang keras. Ramadan mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini, kita layak mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertakbir, memang benar-benar kemenangan itu milik kita. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Ya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.